Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi dengan saya Udin Absor dalam segmen Ngalim, ngaji bareng Mu'alim. Telah membersamai kami di sebelah kami hadir Ustadz Said. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bi khair. Daiman ma'asiti khairiyah. Alhamdulillah. Sehat selalu. Alhamdulillah. Mungkin langsung saja Ustadz, kami di sini akan membahas tentang kurban. Kurban ya. Agak telat ya. Sedang ramai-ramai. Kemarin mungkin banyak mendapat kurban Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kiriman selalu banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin di sini tentang kaidah kurban terlebih dahulu, bagaimana itu kurban, penyalurannya kurban terlebih dahulu. Mungkin dari Ustadz ada penjelasan. Oke, yang pertama tentang kurban ya. Kurban ini karena ini sebuah kesunahan yang muakkadah ya di dalam agama, bahwa kurban ini ketika orang melakukan itu segmennya adalah segmen tahunan, sehingga setiap tahun perlu diulang-ulang. Jadi kalau kesempatan kali ini itu sebenarnya tidak ada kadaluarsanya, walaupun kurbannya sudah selesai kemarin karena masih ada tahun depan. Wah, kurban ini sangat dianjurkan. Kaidahnya kurban itu ya karena memang perintah ya atau sunnah nabawiyah, kurban itu untuk satu orang kambing, kemudian untuk unta dan sapi itu bisa 7 orang. Nah, ini dilakukan khusus ketika selesai sholat Idul Adha. Sebelum itu tidak boleh dan tidak sah. Tidak boleh disembelih berarti. Tidak boleh disembelih. Ya. Kalau dilus-lus enggak apa-apa. Ya. Dilus-lus kasih makan, selfie-selfie enggak apa-apa. Oke. Jadi ketika orang sudah selesai sholat Idul Adha baru boleh disembelih. Nah, ternyata di dalam agama itu ini menjadi sebuah kejadian tahunan yang mungkin bisa disistematis. Ya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu orang berkorban itu yang mudhohinya atau orang yang berkorban itu kalau bisa nyembelih sendiri, kalau bisa. Kemudian kalau tidak bisa diwakilkan, mencari wakil untuk menyembelih. Dan itu diberi ongkos misalnya, atau kalau ta'awun ya minta tolong begitu ya. Lah untuk kejadian di luar hari ini di kita misalnya, ini yang wakil ini terlalu banyak, yang mau mengurus kurban terlalu banyak sehingga ada yang mendeklarasikan siap menerima begitu ya. Siap menerima kurban. Ya, siap menerima kurban ya dan menyalurkan gitu ya. Wakil nih, ya, dia memproklamirkan diri sebagai wakil dari mudhohi. Jadi kalau bahasa sederhananya kalau misalnya wakil gitu, saya aja yang jadi wakil gitu ya. Nah, maka ini fenomena sehingga orang berkorban itu karena memang ada yang memproklamirkan diri untuk menyembelih dan menyalurkan, sehingga yang mudhohinya ya enteng-enteng saja ya. Ini punya saya, nggak ada di situ ada embel-embel misalnya ada uang transport misalnya untuk operasional gitu. Ya mungkin ada di beberapa tempat, tapi di banyak tempat itu malah tidak ada, sehingga kejadian korban itu juga perlu diperhatikan dalam sisi fikihnya. Apakah yang model begini ini bagaimana? Kalau orang zaman dahulu itu orang berkorban ya disembelih sendiri atau dipasrahkan begitu ya, penyalurannya itu dipasrahkan, tapi bukan memproklamirkan diri sebagai wakil dari mudhohi. Mungkin kan sekarang kan banyak Ustaz, tentang yang Jangan katakan tadi tentang wakil dalam menyembelih kurban seperti itu. Mungkin banyak yang menerima kurban, dan fenomena yang sekarang yang lagi gencar nih Ustaz, yang banyak dibicarakan itu tentang pembagian kurban. Iya, pembagian kurban itu kan kalau sekarang dalam fenomena fakta di lapangan, bagian kurban itu menggunakan kupon biasanya. Oke. Kan banyak nih kok. Terjadi banyak. Dan yang menjadi permasalahan itu kupon itu harus membeli. Nah, niku bagaimana sebenarnya fikih menyikapi hal tersebut? Kupon ketika mau mendapatkan kupon harus mendapatkan daging kurban, harus membeli kupon untuk mendapatkan daging kurban itu. Harganya bervariasi, ada yang 10.000, 15.000. Berarti itu mau digiring kepada opini fikih itu jual beli daging kurban begitu ya.
Kalau di apa namanya spirit fikihnya Syafi'i itu mahallut tadhiyah itu alintifa. Sehingga Quran mengatakan qani' wal mu'tar. Jadi kalau misalnya orang itu fakir atau miskin diberi korban, itu bukan statusnya sebagai sodakoh, tapi statusnya sebagai hibah. Sehingga kalau fakir dan miskin menerima daging korban itu boleh diapakan saja, itu boleh dijual, boleh dikonsumsi sendiri, boleh kalau nggak asam urat misalnya atau kolesterol tinggi gitu, dijual boleh gitu ya. Tapi kalau orang kaya itu tidak boleh, harus dikonsumsi, tidak boleh diperjualbelikan. Lah terkait dengan kupon terkait dengan kupon itu, kalau memang itu apa namanya dalam faktanya itu membeli daging korban, tidak boleh. Akan apa sebenarnya yang terjadi antara wakil, ya kita kan nggak tahu fakta ya, tidak tahu faktanya, hanya tahu fakta bahwa ada orang dapat kupon harus beli segini ya, harus membeli misalnya membayar 15.000 atau 17.000 misalnya. Tapi kalau untuk apa namanya menjual daging itu di madhab Syafi'i tidak bisa, kecuali ada di madhab Hanafi. Madhab Hanafi boleh menjual daging ya, atau menjual kulit begitu ya, menjual itu, tapi pentasarufannya kembali lagi kepada fakir miskin, kepada yang berhak gitu. Sehingga di apa namanya fenomena sekarang itu kalau tidak mengikuti yang model begini itu sulit untuk sah gitu ya. Ini dalam rangka korban sunnah dulu ya. Kalau wajib itu sudah selesai mudhohinya, nggak boleh itu ya, nggak boleh menerima apa-apa dan nggak boleh memakan apa-apa dari korban yang dia persembahkan. Tapi kalau sunnah itu lebih luas gitu loh. Misalnya panitia menjual kulit misalnya, hari ini panitia menjual kulit, nah itu kalau di madhab Syafi'i tidak bisa ya, kecuali ikut yang itu, karena fenomenanya sudah, misalnya ada ini di madhab Syafi'i ndak apa namanya ndak boleh, iya memang ndak boleh, tapi faktanya terjadi itu. Sehingga fikih itu ketika ada kejadian model begitu bukan memfatwakan, tapi mencarikan ada ndak yang memperbolehkan. Ternyata ada. Niki kan tadi yang jenengan katakan kan tentang daging yang diterima oleh orang yang diperjualbelikan seperti itu. Dan faktanya itu dagingnya belum dibagikan, Ustaz. Cuma panitia itu sudah menyebarkan kupon untuk apa namanya? Ya dijual 15.000 kupon daging seperti itu. Ya itu saya kira praktek model begitu adalah praktek yang apa namanya yang salah ya. Jadi hanya untuk mendapatkan kupon, sehingga karena memang pembagian daging itu harus fi baladil tempat hewan itu disembelih. Kenapa? Karena memang semangat tasyrik itu semangat dhiyafatu minallah gitu. Jadi orang tidak boleh puasa, orang tidak boleh mengerjakan sesuatu yang dilarang sebelumnya atau setelahnya. Dan di tasyrik itu boleh semua, harus makan memang. Ada yang mengatakan bahwa tidak boleh memberikan kepada orang non muslim misalnya. Ya, karena salah satu alasannya karena memang diafahnya Allah itu kepada yang ikut saja begitu. Walaupun ada beberapa ya kecil ya, ada beberapa. Tetapi di dalam praktek untuk membagikan daging dengan itu saya kira amrun kharij itu. Ya, amrun kharij itu. Tapi untuk memperjualbelikan daging itu saya kira di madhab Syafi'i tidak boleh. Jadi kalau memperjualbelikan daging tidak boleh. Kuponnya itu termasuk sesuatu yang di luar. Bisa jadi itu hanya untuk, tapi itu mungkin harus di cross check lagi kepada panitia apa maksud dari menjual kupon 15.000, apakah itu untuk operasional ataukah untuk apa? Misalnya sekarang ada orang fakir masih ditarik 15.000, padahal daging kurban itu kalau nggak ada fakir ini nggak bisa. Fakir itu harus sebenarnya harus kena harus menerima ya. Karena memang yang kaya itu ikut-ikutan sebenarnya, bukan objek utama. Objek utamanya adalah fakir miskin. Masih ditarik 15.000, orang sudah fakir kok ditarik 15.000 gitu ya. Mungkin kalau yang kaya saja bisa, saya beri daging tapi bayar untuk ini misalnya. Ramai kemarin nih Ustaz, anak-anak
orang-orang berbondong-bondong, terus setelah dapat daging kurban dia berteriak 15.000 ini 15.000 seperti itu Iya. saking ya mungkin perasaan kecewa dan kesal mungkin karena daging kurban yang seharusnya diberikan cuma-cuma Iya memang. kok malah. Nah, mungkin ada lagi yang menarik tadi Ustaz yang jenengan katakan itu tentang fakir miskin. Iya, Itu betul. juga sekarang lagi tren apa namanya? Viral juga sekarang. Mhm. Tentang di sebuah lingkungan atau sebuah blok lah pemukiman itu yang orang yang fakir miskin itu hanya orang yang bukan Islam, yang non Islam. Nah, itu dan itu mendapat kupon kurban untuk mendapatkan bagian di kurban. Itu bagaimana sebenarnya seharusnya penyaluran kurban itu, apakah fuqara dan masakin yang mendapatkan daging kurbannya harus muslim atau seperti apa? Soalnya Ya, makanya tadi saya bilang diafah itu karena dari Allah ya, itu atas perintah. Kemudian kalau pendapat itu, pendapat yang mukhalafah dari jumhur untuk muqabalahnya jumhur ini pasti ada lah. Fuqara dhimmi juga ada yang mengatakan boleh, tapi setelah yang muslim begitu ya. Setelah yang muslim itu selesai dibagikan, kemudian apa namanya ada fakir dhimmi itu ada yang memperbolehkan gitu, ada yang memperbolehkan. Kalau misalnya kaul model begini dipakai dalam kasus-kasus dan kondisi-kondisi tertentu, ini bukan fatwa ya. Tapi karena memang orang sekarang ketika ada orang berbicara tentang hukum seakan-akan itu fatwa, tetapi menyikapi permasalahan itu berbeda dengan fatwa gitu ya. Nah, walaupun itu ya ada yang memperbolehkan. Karena mungkin ada tujuan-tujuan tertentu ya, tujuan-tujuan tertentu yang dilakukan oleh panitia ketika terjadi di lapangan seperti yang kasus tadi. Sehingga kalau hanya untuk mengatakan itu ada dan tidak ada yang mengatakan boleh. Begitu ya, fuqara dhimmi. yang penting yang muslim terlebih dahulu disalurkan. Ya, betul. Karena memang objek utamanya adalah yang ini harus makan dulu, nggak boleh puasa aja nggak boleh. Ya. Yang permasalahan yang menjadi masalah itu kalau masih puasa gitu ya. Ayyamut tasyrik masih puasa, ayyamut tasyrik masih sekolah misalnya. Ini kan juga Libur itu. Makan-makan aja dulu. Enggak. Jadi itu ya. Jadi ayyamut tasyrik itu memang diafah ya. Ada yang mengatakan semangatnya adalah diafah minallah. berarti memang dihususkan untuk makan-makan dan siapapun boleh, yang penting muslim didahulukan. Iya, yang penting muslim didahulukan. Terkait dari aturan-aturan kurban dari sisi fikihnya, yaitu tadi. Maka kalau yang tatawu, kalau yang apa namanya, yang sunnah, kurban sunnah begitu ya, boleh mudhohi mengambil, tapi jangan sampai dari sepertiga. Dan dianjurkan ngambil hati, jantung dan hati, tafaul itu ya. Tafaul ketika Rasulullah berkorban itu. Jadi kadang kan ada orang yang mau menyembelih kurban tapi dagingnya dimakan semuanya gitu ya. Jadi ini kan sosialnya kan nggak ada begitu ya. Ini apa gunanya ketika ada orang menyembelih kurbannya dimakan semuanya? Berarti kan nggak ada sosial di situ. Jadi kalau mau diambil ya boleh, tapi jangan lebih dari sepertiga. Yang lain itu kasihkan. Karena memang itu diafah begitu loh. Kapan lagi ada apa namanya, ada model aturan model seperti itu yang itu legal secara formal syar'inya gitu ya. Kalau memang orang-orang itu mau berkorban, mau makan daging dimakan sendiri, bisa jadi di luar itu bisa jadi beli setiap hari mampu. Tapi inilah legal syar'inya seperti yang harus makan bersama, makan besar. Konsumsi tidak hanya dia sendiri. Jadi ada keseimbangan antara dia dengan tetangga begitu. Mungkin iku mawon Ustaz yang cukup kasih, dari sobat ini podcast dari kami. Terima kasih Ustaz atas waktunya Ustaz. Mungkin sekian dari segmen Ngalim pada hari ini. Kembali lagi pada segmen selanjutnya. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.